12 kali All-Star, 3 kali memimpin NBA dalam blok, 12 kali All-NBA Team, 2 kali Finals MVP, 2 kali juara NBA, 1 kali MVP, dan 9 kali All-Defensive Team. Itulah beberapa teaser dari pencapaian Olajuwon selama 18 tahun berkarir di NBA. Di atas kertas, pencapaian dan statistiknya amatlah luar biasa. Tanpa melihat statistik dan pencapaiannya, kita pun sudah bisa mengatakan bahwa pemain asal Nigeria ini merupakan pemain berbakat yang luar biasa. Footwork-nya yang indah, kecerdasannya yang luar biasa, kelincahannya yang di atas rata-rata, membuatnya menjadi salah satu center dan pemain basket paling bertalenta yang pernah ada di dunia. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas biografi dari The Dream, Hakeem Olajuwon. Tanpa perlu panjang lebar lagi, mari kita mulai. Hakeem Abdul Olajuwon lahir di Lagos, Nigeria pada tanggal 21 Januari 1963. Ia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Saat masih kecil dan remaja, Olajuwon sering membantu orang tuanya menggembalakan domba. Tidak mudah menggembalakan domba. Terkadang, terdapat hewan buas yang dapat menerkam domba-domba tersebut. Pada suatu wawancara, Olajuwon pernah berkata, ia pernah membunuh seekor singa dengan tombak, dikarenakan singa tersebut menerkam salah satu dombanya. Selain menjadi penggembala domba, Olajuwon juga gemar olahraga. Di masa kecil, ia gemar bermain berbagai jenis olahraga, khususnya sepak bola. Di olahraga sepak bola, ia berperan sebagai kiper. Kegemarannya bermain sepak bola inilah yang nantinya berpengaruh besar terhadap footwork-nya di lapangan basket. Pada usia yang ke-16 tahun, Olajuwon mengalami pertambahan tinggi badan yang luar biasa. Merasa tubuhnya terlalu tinggi untuk sepak bola, Olajuwon pun kemudian mulai mencoba olahraga lain, yaitu bola basket. Olajuwon memang merupakan anak yang bertalenta. Berkat atletisme dan footwork-nya yang luar biasa, ia langsung berhasil menjadi pemain basket yang hebat di wilayahnya. Saking hebatnya, Hakeem sampai-sampai pernah menjadi bagian dari timnas junior Nigeria di All African Games. Karena skill offense dan defense-nya yang menawan, Hakeem pun mulai dilirik oleh scouts dalam dan luar negeri. Suatu hari, seorang scouts asal Amerika Serikat menontonnya bermain dan kemudian sang scout tersebut pun memberikan tawaran kepada Hakeem untuk bermain di Amerika Serikat. Pada tahun 1980, Hakeem pun akhirnya terbang ke Amerika Serikat. Karena scoutnya saat itu memiliki kenalan dengan pelatih University of Houston, Hakeem pun saat itu mendarat di bandara di Houston. Hakeem belumlah terkenal sekarang ketika ia baru sampai Amerika. Hakeem bahkan harus memesan taksi sendiri untuk bisa pergi ke University of Houston. Meski tiba di tahun 1980, tapi Hakeem belum bisa bermain untuk University of Houston saat itu. Ia masih belum mendapat izin dari NCAA untuk bermain, sehingga akhirnya musim 1980-1981 pun ia jalani dari luar pertandingan. Atau artinya, ia di redshirt di musim kuliah perdananya. BTW, buat kalian yang belum tahu, redshirt merupakan istilah yang digunakan untuk seorang pemain baru yang tidak dimainkan sama sekali. Istilah ini berlaku di olahraga Amerika Serikat level kuliahan. Pemain Indonesia, Derrick Michael, merupakan salah satu contoh pemain yang mendapatkan redshirt. Ia mendapat redshirt di musim pertamanya di Grand Canyon University, dikarenakan sang pelatih merasa ia belum cukup siap untuk bersaing di musim pertamanya. Kembali lagi ke Hakeem. Di musim keduanya, yaitu musim 1981-1982, Hakeem sudah mendapatkan izin dari NCAA dan akhirnya bisa bermain. Musim pertama ia habiskan sebagai six man. Olajuwon tampil cukup cantik di musim kuliah keduanya ini. Bermain pada 29 game, pemain setinggi 213 cm ini tampil solid dengan rataan sekitar 8 poin, 6 rebound, dan 2 blok. Hakeem juga berhasil menolong Houston mencapai Final Four kala itu. Namun sayang, di babak Final Four, mereka kalah dari North Carolina. Usai musim kedua yang cukup apik, Olajuwon pun kemudian menjalani musim ketiganya, yaitu musim 1982-1983. Sebelum musim 82-83 dimulai, Coach Guy Lewis dan coaching staff yang lain menyarankan Olajuwon untuk berguru kepada pemain Houston Rockets yang super jago, yaitu Moses Malone. Selama liburan, Olajuwon rajin berguru dengan Moses.
Moses, yang saat itu merupakan salah satu big man terbaik di NBA, dengan senang hati menolong Olajuwon. Hasilnya, Olajuwon berhasil jadi pemain yang garang. Ia mampu dengan mudah nombok di hadapan lawan-lawannya. Ia juga mampu memblok tembakan lawan-lawannya dengan mudah. BTW, di masa-masa kuliahnya di Houston ini, Hakim mulai dijuluki sebagai The Dream. Ia mendapat julukan demikian dari pelatihnya. Ia dijuluki The Dream karena ia dapat melakukan dunk dengan amat mudah, seperti seakan-akan ia ngedang dalam mimpi. Amat mudah. BTW, di musim kuliah ketiganya ini, Olajuwon berhasil membawa timnya mencapai babak final. Olajuwon sendiri tampil cantik di final NCAA 1983 ini. Bermain selama 38 menit, Olajuwon saat itu tampil cantik dengan 20 poin, 18 rebounds, dan 7 blok. Sayangnya, rekan bintangnya yang lain, Clyde Drexler, tampil kurang baik di game penting tersebut. Drexler saat itu tampil bau dan hanya bisa mencetak 4 poin saja, membuat Houston akhirnya kalah dari North Carolina State di final dengan skor 54-52. Bagaimanapun, meski kalah di babak final, tapi Olajuwon tetap dihadiahi gelar pemain terbaik di babak Final Four. Gelar pemain terbaik ini menjadi gelar pertama dan satu-satunya yang ia dapat di NCAA. Di musim keempatnya, Olajuwon tampil lebih baik lagi. Ia berhasil mencetakkan rataan sekitar 17 poin, 13 rebound, dan 6 blok. Rataan 5,6 blok per game yang ia kala itu catatkan merupakan salah satu yang tertinggi di sepanjang sejarah NCAA. Di musim keempatnya ini, Olajuwon pun lagi-lagi berhasil membawa Houston ke babak final, di mana ia saat itu dipertemukan dengan kampusnya Patrick Ewing, yaitu Georgetown. Malangnya, meski berhasil mencapai babak final untuk yang kedua kalinya, tapi Houston lagi-lagi gagal memenangkan gelar juara. Ewing dan Georgetown saat itu sukses menghancurkan Hakim dan Houston dengan skor akhir 84-75. Usai musim keempatnya yang cemerlang, Olajuwon pun kemudian mendeklarasikan dirinya ke NBA Draft 1984. NBA Draft 1984 merupakan salah satu angkatan draft terelit di sepanjang sejarah NBA. Beberapa pemain legendaris hadir di angkatan ini, seperti misalnya Michael Jeffrey Jordan, Hakeem Olajuwon, John Stockton, Charles Barkley, dan masih banyak lagi. Olajuwon sendiri saat itu terpilih di urutan pertama pada NBA Draft. Ia kala itu terpilih oleh Houston Rockets, tim yang memang ia impi-impikan. BTW, dengan berhasilnya Olajuwon terpilih di urutan pertama ini, maka Hakeem Olajuwon pun menjadi pemain asal Afrika pertama yang terpilih pada urutan pertama di NBA Draft. Olajuwon langsung berhasil membawa perubahan besar kepada Houston Rockets. Rockets yang sebelumnya hanya memiliki rekor 29 kali menang dan 53 kali kalah di musim 83-84, langsung melejit ke rekor 48 kali menang dan 34 kali kalah di musim 84-85. BTW, di musim perdananya ini, Hakim setim dengan Rookie of the Year NBA 1984, yaitu Ralph Sampson. Secara cepat, mereka berdua langsung berhasil menjadi duo yang mematikan di NBA. Dengan tinggi badan mereka berdua yang luar biasa menjulang, mereka berdua dijuluki sebagai The Twin Tower-nya NBA. Hakim sendiri akhirnya berhasil mencetakkan 21,2 points, 13 rebound, dan 2,6 blocks per game. Ia saat itu finish di urutan kedua dalam Rookie of the Year di bawah Michael Jordan, dan menjadi satu-satunya rookie atau anak baru selain Michael Jordan yang mendapatkan voting Rookie of the Year. Di musim keduanya, Hakim tampil lebih baik lagi. Ia berhasil meningkatkan rataan poin dan bloknya. Ia juga berhasil membawa Rockets ke rekor yang lebih baik dari sebelumnya. Yang luar biasa, di musim keduanya ini, Olajuwon berhasil membawa timnya ke final wilayah barat, di mana saat itu, ia dan timnya berhasil mengalahkan juara bertahan LA Lakers dengan skor telak 4-1. Olajuwon benar-benar luar biasa di serial melawan LA Lakers ini. Ia tampil garang dengan rataan sekitar 31 poin dan 11 rebound. Ia berhasil mengalahkan Showtime Lakers yang legendaris. Di akhir serial, pelatih Showtime Lakers, Pat Riley, memuji penampilan luar biasa dari Olajuwon. Pat berkata, ia telah meminta anak-anak Lakers untuk mendouble team, triple team, dan bahkan mengerubungi Olajuwon. Meski begitu, Olajuwon memang amat hebat. Di final, Olajuwon dan kawan-kawan dipertemukan dengan klub Boston Celtics. Di final ini, Olajuwon dan kawan-kawan tidak berhasil membawa pulang gelar juara. Mereka kalah dari Larry Bird dan kawan-kawan dengan skor 4-2. Setelah musim 1985-1986 tersebut,
Olajuwon terus-menerus berhasil membawa Rockets masuk ke playoff. Bersama Rob Sampson, mereka berdua selalu berhasil membawa Rockets ke rekor yang baik. Namun sayang, di playoff, mereka hanya finish di ronde pertama saja. Pada musim 87-88, Rob Sampson yang mengalami cedera di-trade oleh Houston Rockets ke Golden State Warriors. Semenjak kepergian Sampson, Olajuwon pun resmi menjadi pemimpin tunggal dari Houston Rockets. Stats Olajuwon sendiri sedikit mengalami peningkatan usai keabsenan Rob Sampson. Pada musim 88-89 dan 89-90, secara berturut-turut, ia berhasil menjadi leading rebounder di NBA. Ia juga bahkan menjadi block leader di NBA musim 89-90. BTW, di musim 1989-1990 ini, Olajuwon berhasil mencetak karir high-nya di NBA. Pada game melawan Denver Nuggets, bermain selama 42 menit, Hakim tampil cantik dengan mencetak karir high 52 poin. Hakim juga saat itu mencetak tambahan 18 rebound, 4 assist, 3 steal, dan 3 block. Sayang, meski telah mencetak 52 poin, tapi Houston Rockets yang dibela Hakim Olajuwon tetap kalah di game ini. Mereka kalah dengan skor 130-127. Pada tahun 1992, Amerika Serikat sempat ingin memasukkan Hakim Olajuwon ke Dream Team mereka. Sayangnya, Olajuwon saat itu statusnya masih warga negara Nigeria. Permasalahan lain, Olajuwon juga sempat membela Nigeria di level junior, membuat ia harus menunggu selama beberapa tahun sampai akhirnya bisa membela negara lain selain Nigeria. Akhirnya, pada 2 April 1993, Olajuwon, yang saat itu merupakan pemegang gelar pemain bertahan terbaik pun, dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat, dan semenjak itu, ia pun resmi boleh membela Amerika. Usai menjadi warga negara Amerika, Olajuwon tampil semakin dominan di NBA. Keabsenan Michael Jordan, yang saat itu merupakan penguasa NBA era 90-an, juga berpengaruh sangat besar terhadap kesuksesannya Olajuwon di pertengahan 90-an. Olajuwon berhasil meraih beberapa penghargaan Defensive Player of the Year. Ia juga berhasil meraih MVP di musim 1993-1994. Salah satu momen paling bersejarah Olajuwon adalah pada Game 2 Western Conference Final 1994-1995. Pada game melawan San Antonio Spurs tersebut, Olajuwon berhasil menipu David Robinson dengan gerakan Dream Shake-nya. Dream Shake merupakan sebuah gerakan yang amat ikonik. Dipopulerkan oleh Hakim Olajuwon, gerakan offense ini saat itu berhasil menipu seorang Defensive Player of the Year, yaitu David Robinson. Olajuwon dan Rockets benar-benar dominan di tahun 1994 dan 1995. Pensiunnya Michael Jordan membuat Rockets dan Olajuwon menjadi raja barunya NBA. Olajuwon pun akhirnya berhasil menjuarai 2 buah gelar juara di tahun 1994 dan 1995. Ia juga berhasil menjadi Finals MVP di 2 final tersebut. Usai meraih gelar juara, pada tahun 1996, Olajuwon pun bermain untuk timnas Amerika di Olimpiade 1996. Timnas Amerika tahun 1996 ini memang tidak se-overpower timnas pada tahun 1992. Meski begitu, tetap saja, tim tahun 1996 ini sangatlah kuat. Berbagai pemain mega bintang bersarang di Dream Team 1996 ini, seperti misalnya Charles Barkley, Hakim Olajuwon, Shaquille O'Neal, Karl Malone, dan masih banyak lagi. Olajuwon sendiri memainkan 7 dari total 8 pertandingan di Olimpiade 1996 ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan 5 poin dan 3 rebound. Amerika Serikat sendiri akhirnya berhasil membawa pulang medali emas di Olimpiade 1996 ini. Emas ini menjadi emas Olimpiade pertama dan satu-satunya yang dimiliki oleh Hakim di sepanjang karir basketnya. Musim 1996-1997 menjadi musim All-Star terakhir Hakim Olajuwon. Hakim masih tampil cukup apik di musim 96-97 ini. Ia masih mencatatkan rataan sekitar 23 poin dan 9 rebound. Ia juga bahkan berhasil mencapai final wilayah Barat. Sayangnya, di Barat, ia kalah dari Utah Jazz-nya Karl Malone dan John Stockton dengan skor 4-2. Setelah musim 1996-1997 tersebut, Olajuwon masih bermain selama beberapa tahun lagi dengan Houston Rockets. Rataannya sudah mulai menurun, usia yang sudah menua dan cedera yang mulai berdatangan membuatnya tidak seproduktif di masa mudanya. Musim 2000-2001 menjadi musim terakhirnya bersama Houston Rockets. Usai musim 2000-2001 tersebut, Rockets yang ingin rebuilding pun kemudian men-trade Hakim Olajuwon ke Toronto Raptors. Olajuwon bermain biasa saja di Raptors.
ia hanya mencetakkan 7 poin per game saja di musim terakhirnya ini. Ia juga tak pernah sekalipun mencetak 20 poin atau lebih di musim ke-18-nya ini. Meski begitu, Olajuwon pernah mencetak 20 rebound pada salah satu laga di musim terakhirnya ini. Pada game melawan Detroit Pistons, ia mencetak 14 poin, 20 rebound, dan 5 blok. Sayangnya, meski tampil apik, tapi Raptors tetaplah kalah. Raptors kalah 88-84 dari Detroit Pistons. Usai musim 2000-2001 bersama Raptors, Olajuwon pun memutuskan untuk pensiun dari dunia basket. Usai pensiun, ia pun kemudian beralih ke bisnis real estate. Ia juga aktif bolak-balik ke negara Yordania untuk mendalami Islam bersama keluarganya. Pada 2008, Olajuwon masuk ke dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Saat itu, ia masuk ke dalam Hall of Fame bersama beberapa tokoh legendaris lain seperti Adrian Dantley dan rivalnya, Patrick Ewing. Selama masa pensiunnya ini, Olajuwon juga gemar membagikan ilmu kepada pemain-pemain NBA terkenal, seperti misalnya Dwight Howard, Yao Ming, LeBron James, Kobe Bryant, dan masih banyak lagi. Pada 2016, Olajuwon lagi-lagi masuk ke dalam Hall of Fame. Bedanya, kali ini, ia masuk ke dalam FIBA Hall of Fame. Kontribusinya di NBA dan Olimpiade membuatnya masuk ke dalam jajaran bergengsi ini. Pada tahun 2021, Olajuwon masuk ke dalam daftar 75 pemain terbaik versi NBA. Saat itu, NBA merayakan ulang tahun ke-75 mereka. Dan untuk merayakannya, NBA pun mengundang 75 pemain legendaris untuk hadir ke acara tersebut. Saat ini, Hakim telah berusia 61 tahun. Ia kini merupakan pebisnis dan sedang menikmati uang yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun. BTW, Hakim ini memiliki anak laki-laki yang saat ini bermain basket, yaitu Abdullah Olajuwon. Abdullah saat ini berkuliah di University of Detroit Mercy dan masuk ke dalam tim inti universitas tersebut. Sayangnya, berbeda dengan ayahnya, Abdullah tidak tampil terlalu apik. Ia sejauh ini hanya mampu mencetak rataan sekitar 2 poin dan 3 rebounds. Baiklah teman-teman, demikian biografi dari Hakim Olajuwon. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.